Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini bercerita Yusuf Mansur ini karena dia mengulang atau mengungkap cerita-cerita tentang dirinya, tentang ajaran atau tentang Islam yang dikatakan itu ngarang. Jadi nggak berdasarkan nas dari Al-Quran, juga tidak berdasarkan penalaran logika. Karena itu ya setiap dia bercerita itu menimbulkan pertanyaan. Misalnya dalam salah satu videonya dia mengatakan bahwa asal-usul keluarganya dari Yaman, dari Arab. Ya bagi kita tentu nggak ada masalah mau dari Arab mau apa, terserah aja gitu. Lo Indonesia ini negara terbuka, negara nasional. Mau dia orang putih, mau orang kulit hitam, asal dia bisa menjadi bangsa Indonesia di sini ya nggak ada masalah juga gitu. Asal tujuan hidupnya sesuai dengan tujuan hidup bernegara di sini, biar kita hadir dalam satu komunitas, yaitu komunitas bangsa Indonesia. Lalu kepentingan Yusuf Mansur mengungkapkan dirinya dari Yaman itu apa? Kalau menurut saya nih yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa dirinya itu Habib. Habib Yusuf Mansur. Ya itu serah aja gitu. Tapi orang juga boleh mempertanyakannya, sebagaimana sekarang ini keluarga Ba'alwi itu dipertanyakan orang. Yang paling keras menentang itu yaitu Kiai Imaduddin dari Banten. Malah dia tulis buku, dia tantang lagi ya bagaimana Habib-Habib atau orang mengaku Habib di Nusantara ini melakukan tes DNA. Ternyata yang mengaku Habib atau Habib terserah lah ya, itu tidak berani tes DNA. Ada keturunan Syihab misalnya, itu berani. Ternyata ya unsur Arabnya itu hanya 3%. Unsur Arab gitu. Bahkan karena ada bercampur sejarah ya, yang banyak itu unsur Yahudi. Nah kalau dari Yaman, Yusuf Mansur ngaku dari Yaman gitu. Di kalangan Habaib kan dia nggak dikenal selama ini. Nggak ada itu, nggak dikenal gitu. Sekarang dia ngaku dari Arab mana gitu. Karena yang membanggakan keturunan ini, kalau dalam Al-Quran kita sebut yang membanggakan keturunan itu pertama, itu adalah orang Yahudi. Lalu apakah Yusuf Mansur nanti berdarah Yahudi? Nggak tahu, cobalah tes DNA gitu. Tapi kalau lihat sikapnya, tingkahnya dalam menyampaikan agama, ya kemungkinan besar dia tuh dekat dengan Yahudi. Karena yang merasa ya kekasih Allah, yang merasa yakin masuk surga, dipanggil oleh Allah, wahai Muhammad, ini Yusuf Mansur. Itu hanya kelakuan orang Yahudi. Kalau sahabat-sahabat dan kita harus takut nanti menghadapi yaumil iqab atau yaumil hisab, yaumil mahsyar. Semua kita tuh ketakutan bagaimana kalau kita nyangkut nanti di neraka gitu. Yusuf Mansur sok yakin dia. Modalnya salawat katanya. Modal salawat. Nanti Allah memerintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, beri syafaat Yusuf Mansur. Ini orang yang senantiasa bersalawat kepadamu. Itu kan ngawur. Ngawur itu. Itu hanya ada dalam cerita-cerita orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan merasa terus dia itu orang bangsa pilihan. Sa'bullah al-Mukhtar bahasa Arabnya. Bangsa pilihan. Bahkan ya karena dia merasa diri sebagai bangsa pilihan itu, sejarah Yahudi itu lebih banyak mengalami penderitaan. Karena di mana-mana nanti timbul kesadaran kolektif masyarakat, maka orang-orang Yahudi itu dikejar-kejar dan dibantai. Ini baru aja sejarah ini. Perang Dunia Kedua kan yang menjadi korban itu, Nazi yang menjadi musuh utamanya, itu kan kaum Yahudi. Padahal Yahudi itu di Jerman sudah lama. Jadi tabiat Yahudi yang menindas, menyelewengkan ajaran-ajaran agama di sebuah masyarakat itu lama-lama nanti ditentang oleh masyarakat. Gitu. Jadi Yusuf Mansur ngaku dari Yaman. Nah kalau ngaku dari Yaman, kan pertama Yaman itu sejarahnya ada juga anak cucu Abraha. Kan yang menyerang Ka'bah itu siapa? Abraha, iya kan?
Ketika sejarah Nabi kan ada itu, pas Nabi lahir itu disebut juga dengan tahun gajah gitu. Karena pada tahun itu ada pemuka dari Yaman itu berniat menghancurkan Ka'bah. Nah, orang-orang tentu akan melihat nih Mansur dari mana. Kalau dari Arab ya dia harus tes DNA. Kan nggak bisa klaim-klaim aja gitu. Kakeknya dari yang kita tahu kan dia tinggal di Ketapang sana. Iya kan? Nah, dia dengan mengaku-ngaku itu sebenarnya ya bagi masyarakat Indonesia nggak ada masalah, silakan aja ngaku. Tapi perilakunya cocok nggak dengan cerita yang kita kenal dari ajaran Nabi Muhammad SAW? Kalau cocok ya oke aja. Jadi anak cucu Nabi Adam juga nggak ada masalah. Keturunan Snok juga nggak ada masalah gitu. Selama yang dilakukan sini tidak menimbulkan masalah. Ini Mansur ngaku dari Yaman. Tapi kasusnya nggak habis-habis. Jangan tidurnya juga sudah nggak enak sekarang ini. Apalagi sekarang ini mau menghadapi masa kampanye. Dia kan pasti turun itu. Nah, rasanya nanti itu bertemu tuh dengan banyak orang yang pernah merasa rugi, yang pernah merasa dia rugikan. Apa begini kelakuan yang mengaku nanti dia lu mengungkap secara terus terang, tapi dia tes case dulu gitu. Nenek moyangnya dari Yaman. Tapi kalau orang nggak ada reaksi nanti mungkin momen yang tepat nanti dia undang Habib, ya dia juga mengaku nanti Habib gitu. Tapi kan di Rabitatul Alawiyin kan ada orang-orang yang keturunan siapa, walaupun versi mereka itu pun masih ditentang oleh beberapa kiai di Nusantara ini. Ya. Jadi silahkan Mansur ngaku keturunan Arab, nenek moyangnya dari Arab gitu. Tapi orang juga dia harus legowo kalau ada orang mengatakan Anda ini keturunan Yahudi Arab, Anda ini keturunan Abraha, ya boleh juga gitu. Tapi ya keturunan membangga-banggakan nasab itu hanya ada dalam tradisi jahiliyah. Mungkin ini karena pengaruh tradisi orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang membangga-banggakan nasab. Kemudian ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang Quraisy juga menjaga nasab gitu. Karena mereka juga menganggap nasabnya nasab yang paling mulia. Tapi itu nanti kan dibatalkan oleh Islam. Nasab-nasab itu nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Mansur jangan menyebarkan lagi paham-paham Yahudi. Jangan lagi menyebarkan paham-paham jahiliyah dengan cerita nasab gitu. Mari kita hidup berkompetisi secara baik, berfastabiqul khairat dalam bahasa Islamnya. Berfastabiqul khairat, mewujudkan masyarakat yang baik di Nusantara. Jadi itulah yang dapat kita lihat, bangsa yang makin dinamis, orang-orang yang membangga-banggakan nasab itu rata-rata akan kalah seiring berjalannya kemajuan teknologi. Di nasab nggak banyak artinya gitu. Kalau dulu tuh orang membanggakan nasab karena dengan nasab itu sumber materi didapat. Karena kabilah-kabilah tertentu tuh kabilah kaya. Gitu. Kalau sekarang dunia terbuka, nasab nggak banyak artinya. Hatta agama, ya, agama yang nyata-nyata menolak pemahaman kefanatikan nasab, itu nanti orang melihat agama itu bisa terbuka semuanya gitu. Apalagi di era Google, orang bisa membuka apa saja. Yang menjadi ustadz sekarang tuh bukan lagi tokoh-tokoh atau kiai-kiai yang berdiri di atas mimbar. Karena itu sekarang pengaruh atau hal-hal yang selama ini bisa dilakukan oleh Mansur sekarang itu akan berakhir dan telah berakhir. Misalnya meraup sedekah, orang nggak percaya sudah. Nggak ada, cerita omong kosong orang nggak percaya gitu. Mudah-mudahan para pemirsa dengan cerita ini makin membuka wawasan kita melihat Islam sebagai agama ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.